Ya, oke baik. Terima kasih teman-teman. Pertama, ya jelas kami menghormati ya. Saya pribadi menghormati keputusan yang diambil oleh Mas Febri dan Mas Mala ya. Namun ada banyak hal yang menjadi catatan saya dan itu yang kemudian saya sampaikan secara terbuka ya kepada Mas Febri dan Mas Mala untuk mengundurkan diri ya menjadi penasihat hukum dari Pak Sambo dan Bu Putri. Mengapa? Karena pertama saya melihat bahwa banyak sentimen negatif ya ketika berita itu mencuat. Saya sendiri baru tahu kemarin ya ketika ada konversi pers yang dilakukan oleh tim penasihat hukumnya, di mana saya lihat ada dua yang saya kenal dan tentu saya sebagai sahabat dari Mas Febri ya, kami sudah berjuang bersama dari sejak KPK yang lalu. Tentu ketika ada yang menurut saya tidak pas gitu ya, tentu akan saya sampaikan secara terbuka. Dan Mas Febri ketika kemarin menyampaikan ya sama seperti yang di media ya, akan berlaku profesional, terbuka, akuntabilitas dan sebagainya. Kemudian ya saya tetap dengan pendirian saya bahwa ya Mas Febri harus mundur gitu kan. Ini apa? Ini bukan hanya untuk nama Mas Febri juga gitu kan, tapi juga untuk gerakan ke depannya seperti itu. Namun ya sekali lagi saya melihat bahwa ternyata memang Mas Febri masih tetap ingin menjadi pendamping. Sehingga ya saya melihat ya kita lihatlah apa yang disampaikan oleh Mas Febri dan itu kan dilihat ya oleh masyarakat gitu ya, beliau ingin apa. Karena bagi saya sendiri kasus ini kan Mas Febri nggak ikuti dari awal, yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus ini juga kan berubah-ubah dari awal gitu kan, sampai sekarang kita nggak tahu yang benar yang mana. Tapi yang jelas masyarakat sudah melihat bahwa tersangka sudah ada dan pasal yang dikenakan pun sudah jelas seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa saya tetap meminta ya Mas Febri untuk mundur bersama dengan Mas Mala. Saya pikir banyaklah kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu kan, gerakan-gerakan anti korupsi dan lain sebagainya yang membutuhkan Mas Febri lah. Kalau seperti ini kan saya melihat benar banyak sekali sentimen-sentimen negatif. Apalagi saya Mas Febri kan orang sudah sebagai sahabat gitu kan, sehingga banyak yang bertanya pada saya tentang kejadian ini seperti itu. Namun sekali lagi saya tidak akan masuk ke materi, kemudian saya tidak akan masuk ke bagaimana formal dan sebagainya karena memang Mas Febri secara ini juga kan beliau lawyer gitu kan, bisa berhak untuk siapa saja. Tapi sekali lagi ini bukan atas nama pribadi dan sebagainya gitu ya. Ini bagi saya atas nama bahwa kita selama ini telah berjuang bersama gitu kan, dan selama ini kita selalu membela kepentingan publik dalam hal ini korupsi gitu ya. Ini akan sangat berbeda. Dan itu saya pikir Mas Febri juga sudah melihat lah di sosial media beliau kan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Itu aja teman-teman. Sekali lagi kami berharap ini kan belum selesai ya, kan masih panjang sampai ke persidangan. Ya, Mas Febri bisa dan Mas Mala bisa mundur sewaktu-waktu ya. Kalau masalah integritas, akuntabilitas sebagainya, saya percaya sama Mas Febri gitu. Tentu Mas Febri tidak akan melakukan hal-hal yang aneh gitu ya. Dan saya pikir ketika nanti ada benturan ya pasti Mas Febri juga akan mundur gitu kan. Tapi kan kita itu kan nanti gitu kan. Menurut saya saat yang sekarang dan tepat adalah sekarang gitu. Karena beliau ini kan belum sampai ke persidangan. Saya pikir itu aja teman-teman ya. Ini saya sebagai seorang sahabat perjuangan dan berharap seperti itu. Oh, berarti keduanya ini apakah bertolak belakang dengan prinsip-prinsip awal gitu Pak? Enggak, kalau saya melihatnya bahwa ya kita harus mengingatkan gitu kan. Saya hanya mengingatkan bahwa ini ada yang berbeda gitu. Sah-sah aja secara formil kan. Mereka tadi saya katakan mereka lawyer. Ada yang meminta menjadi kuasa. Ya tentu ini, tapi kan kita sebagai sahabat harus mengingatkan Mas Febri dan Mas Mala bukan lawyer yang lawyer yang selama ini dari KPK gitu kan. Tentu ada prinsip-prinsip yang harus dipegang gitu. Tapi yang jelas ya saya masih berharap lah, kita kan masih banyak waktu ke depannya Mas Febri untuk bisa menganulir keputusannya. Toh surat kuasa kan bisa dicabut sewaktu-waktu baik oleh kuasa hukumnya ataupun oleh yang memberikan kuasa. Seperti itu teman-teman. Jadi Bang Yudi, kalau sebelum menjadi lawyer ataupun sesudah kemarin menjadi lawyer, sudah adakah komunikasi dengan teman dari ini? Yang jelas tentu saja kami terkejut ya. Awalnya saya mengira ini baru kompres hanya untuk menjadi lawyer gitu ya. Karena kan kemarin kalau teman-teman saya lihat teman-teman banyak yang datang ya, kan saya pikir itu kompres bahwa kami akan menjadi lawyernya gitu. Ternyata kan begitu kompres saya melihat sudah banyak yang dilakukan gitu kan.
Jadi ternyata ini prosesnya udah lama, tapi ya kami baru baru tahu kemarin gitu ya, berkomunikasi tentang itu. Dan tentu saja tadi ya kami kan saya sebagai sahabat ya, tentu ketika ada yang menurut saya nggak pas, tentu kan saya sampaikan. Saya bukan seorang sahabat yang diem aja dan sebagainya, Pak Kowes, tapi ini harus disampaikan, Mas Febri, ini berbeda. Masyarakat ini sudah berapa bulan ini melihat kasus ini kan penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya gitu. Dan sekarang kita jangan sampai Mas Febri berpihak di yang oleh masyarakat berbeda dengan masyarakat seperti itu. Itu aja sih. Terkait dengan pilihan ini Pak, konsekuensi apa saja sih yang mungkin diterima oleh instansi KPK sendiri? Loh, saya pikir nggak ada konsekuensi ya, karena kan pilihan pribadi. Makanya saya bilang ini kan sebagai sahabat gitu. Saya pikir ya saya masih bersahabat dengan Mas Febri ya, walaupun saya agak keras gitu ya terhadap ini. Namun ya sekali lagi ya ini kan tentu kan akan banyak inilah. Kasus ini kan akhirnya malah ramainya di kasus Mas Febri jadi lawyer gitu kan. Ya di beberapa hari ini gitu kan, dan kita lihat kan beberapa hari ini kan beberapa bulan ini kan juga nggak terlalu ramai kan, sekarang ramai lagi, tapi akhirnya fokusnya kepada Mas Febri jadi lawyer, bukan ke materi pokoknya. Dan ya, kita harap bahwa ya sebelum ini ke persidangan, karena saya sendiri dalam hati juga karena saya mengamati ya sebagai seorang masyarakat ya, melihat kasus ini gitu kan, bagaimana ada persepsi korban, kita lihat korban dan sebagainya gitu ya. Ya ya berharap sekali lagi Mas Febri itu mengurungkan niatnya lah gitu kan, dan mengundurkan diri gitu. Dan itu ya saya pikir itu kan sudah dilakukan oleh misalnya kita kemarin ya Pak Hotman gitu kan, itu yang kemudian akhirnya menjadi ramai gitu ya. Tambah lagi pernah ada yang mengundurkan diri gitu kan, kayak tidak mau ya Pak Hotman ya, kemudian dia tidak mau gitu ya. Jadi ketika Mas Febri menerima itu tambah lagi gitu. Dan tentu saja yang ditanya tentu kita semua, dan saya harap bahwa ya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua gitu kan, bahwa ya tentu kita kan sebagai seorang aktivis gitu ya, yang selama ini berdiri di depan masyarakat gitu ya, ada satu hal yang beda dengan masyarakat, tentu kita akan menjadi hal yang menjadi istilahnya sentimen negatif gitu dari masyarakat ya. Dan saya ingin bahwa Mas Febri tetap menjadi orang yang selama ini dikenal menjadi orang yang mendukung publik, seperti itu sih. Itu saja menurut saya kenapa saya minta Mas Febri untuk mundur, dan teman-teman lain pun juga meminta dan sebagainya. Tapi ya sampai detik ini, dan tadi dari jawaban Mas Febri ya, yang yang ada di grup gitu ya, saya lihat bahwa Mas Febri mungkin masih berlanjut. Tapi ya kita doakan lah, siapa tahu kan detik per detik berubah. Seperti itu sih terkait permintaan pada Mas Febri untuk mundur. Kalau Bapak tahu kenapa Mas Febri sama Rasa ini jadi kuasa hukum Sambo ya? Apa karena uang dan tekanan atau kenapa? Nah, saya sahabat ini nggak paham ya, karena kan jawaban beliau kan normatif ya, profesionalitas, kemudian akuntabilitas dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya, karena memang yang tahu kan antara Mas Febri, Mas Mala dengan kuasanya. Kenapa istilahnya mau gitu ya? Tapi Abang udah pernah nanya langsung kedua orang itu, kenapa sih jadi pengacaranya gitu? Atau udah pernah meminta langsung? Agar saya ini tidak menjadi pribadi ya antara saya dengan Mas Febri dan Mas Mala, ya saya selalu menyampaikan di grup ya, dan di grup pun juga mereka juga menyampaikan gitu. Jadi istilahnya bahwa apa yang kami sampaikan ini kan selain kita pribadi melihat yang ada, ini kan juga semangat jual yang sama seperti itu. Nah, dan akhirnya teman-teman juga terkejut gitu ya. Bukan hanya teman-teman, saya juga. Termasuk tadi saya katakan, saya pikir bahwa kemarin itu kompres itu hanya kompres bahwa kami menerima kemudian menjadi lawyernya gitu kan. Jadi masih panjang, tapi ternyata kan sudah ada beberapa tindakan gitu kan yang dilakukan, yang seperti kemarin disampaikan. Seperti itu teman-teman, mungkin saya tidak banyak lagi, tapi jelas bahwa saya sampai saat ini masih berharap Mas Febri gitu ya mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat ya, baik yang langsung ke handphone dia atau melalui sosmed, bahwa masyarakat tuh masih sebenarnya mengingatkan Mas Febri, masih sayang pada Mas Febri. Kita juga masih sayang pada Mas Febri. Bahwa Mas Febri kan masih jadi panutan kita semua seperti itu, dan ke depan yang harapan kita kan Mas Febri jadi pemimpin di masa yang akan datang seperti itu.